Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninia Zara Safitri dari kelas 12 Multimedia 2. Untuk kali ini, di sini aku akan menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen. Secara umum, unsur intrinsik pada cerpen merupakan berbagai satuan terkecil yang membentuknya menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. 1. Tokoh dan penokohan. Salah satu aspek penting dalam membangun sebuah cerita fiksi termasuk cerita pendek ialah tokoh atau pelaku. Ketika kita membaca atau menganalisis sebuah cerpen, kita kerap mempertanyakan, siapa sih tokoh pelakunya? Atau peristiwa yang terjadi menimpa siapa? Individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita disebut tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, yakni tokoh utama atau sentral dan tokoh bawaan. Tokoh utama atau protagonis memenangkan peran penting dalam sebuah cerita. 2. Alur cerita. Alur cerita atau yang kerap disebut plot hadir sebagai ruh atau jiwa sebuah cerita rekaan. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Alur juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjalin dengan saksama dan diyakini mampu menggerakkan jalan cerita melalui berbagai kerumitan ke arah klimaks hingga menemukan penyelesaiannya. 3. Latar atau dalam padanan bahasa Inggris disebut setting merupakan sebuah petunjuk keterangan yang berkaitan erat dengan penggambaran tempat, waktu, dan peristiwa atau suasana kejadian yang berlangsung. Kemudian latar atau setting kerap diartikan sebagai landasan yang merujuk pada pengertian tempat, lingkungan sosial, dan hubungan waktu peristiwa yang diceritakan. 4. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view dalam cerita atau cerpen akan membicarakan hubungan yang terjalin antara penulis dan alam kreatif imajinasinya atau hubungan penulis dan perasaan pembacanya. 5. Tema. Tema ialah gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Tema dalam sebuah cerpen dapat ditentukan dalam beragam cara, yakni sebagai berikut. Pertama, tema dalam sebuah cerpen menghubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judulnya. Kedua, tema akan menyingkap makna kalimat atau dialog kunci yang hadir dalam penceritaan. Ketiga, tema dapat ditentukan lewat persoalan paling menonjol yang paling banyak menimbulkan konflik dalam lahirnya peristiwa atau cerita. 6. Amanat. Dalam hal berkarya, penulis tentu tak sekadar bercerita. Penulis juga ingin menyisipkan atau menyatakan sesuatu kepada pembacanya. Maksudnya adalah penulis menaruh suatu masalah atau pandangannya mengenai kehidupan. Secara umum, pembuatan karya sastra akan membuat amanat atau pesan moral di dalamnya. Dan yang terakhir ada gaya. Gaya merupakan pemakaian bahasa secara spesifik yang digunakan oleh penulis. Selain itu, gaya bisa menjadi cara penulis menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam penyusunan bentuk tulisan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.